Semua, jadi kabarnya Bukalapak akan segera melakukan IPO. Nah, saham MTEK itu naik sekian persen setelah berita itu muncul. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas tentang perusahaan dari Bukalapak ini sendiri. Bagaimana bisnisnya selama ini berjalan. Nah, tapi sebelumnya aku mohon buat dukungan kalian untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Nah, Bukalapak sendiri adalah perusahaan e-commerce asal Indonesia yang didirikan tahun 2010. Nah, Bukalapak sendiri awalnya itu merupakan perusahaan daring yang memungkinkan para pemilik usaha kecil dan juga menengah itu membuka usahanya lebih besar lagi di dunia maya. Bukalapak sendiri di Indonesia itu menyandang gelar sebagai perusahaan unicorn. Nah, perusahaan yang mendapat gelar unicorn ini merupakan perusahaan yang memiliki valuasi itu sekitar 1 miliar US dollar. Atau jika dalam kurs 1 dolar merupakan 14.000 rupiah, sekitar 14 triliun rupiah. Nah, meskipun menyandang status sebagai unicorn, namun kabarnya Bukalapak ini masih juga belum profit. Jadi dalam beberapa pemberitaan memang dikabarkan kalau Bukalapak sendiri masih terus mencatatkan kerugian. Pertanyaan di masyarakat kita kan, loh kok bisa perusahaan dengan status unicorn yang memiliki valuasi sampai 14 triliun masih belum profit sampai sekarang ini? Nah, ini karena sebuah strategi pemasaran yang disebut sebagai strategi bakar uang yang memang dulu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce ini. Jadi memang dalam persaingan dengan kompetitor lain, itu perusahaan-perusahaan startup ini kerap sekali membakar uang untuk menghadirkan diskon, free ongkir, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang tentunya sangat diminati oleh para konsumen. Nah, masalahnya Bukalapak nggak sendiri, ada banyak lagi startup yang juga melakukan model bisnis yang sama, yaitu bisnis bakar uang. Oke, contoh kasus, misalkan kita ingin membeli sebuah tas dan kita coba cari di toko online karena kita tahu toko online cenderung lebih murah daripada toko konvensional. Nah, kita coba di e-commerce A. Kita lihat harga dari tas itu adalah contohnya 100.000. Kemudian kita coba membandingkannya dengan toko lain yang ada di e-commerce B. Nah, kita juga temukan kalau harganya ternyata sama, 100.000. Tapi di toko B itu memberikan gratis ongkir. Kalau kasusnya seperti itu, pastilah kita akan beralih ke e-commerce yang B, karena meskipun harganya sama, itu kita mendapatkan fasilitas lebih. Jadi analogi dari bakar uang ini maksudnya adalah memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih memanjakan para konsumen, sehingga perusahaan ini pada akhirnya akan menangkan kapitalisasi ataupun persaingan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang tidak berani bermain dengan membakar uang tentunya akan tidak dilirik dan juga kalah dalam persaingan. Nah, tapi itu adalah berita dulu. Nah, berita yang sekarang, Bukalapak sudah mengurangi konsep ataupun strategi bakar uang ini. Inovasi dan juga value itu lebih diterapkan sebagai strategi masa kini. Karena memang kalau terus-terusan bakar uang, itu juga nggak sehat untuk perusahaan. Nah, bagaimanapun juga, perang harga akan terus merugikan perusahaan dan juga menguntungkan para konsumen. Nah, untuk berita lebih lengkapnya itu kalian bisa cek di kolom deskripsi. Yang menjadikan fokus dari Bukalapak adalah pertumbuhan yang sehat untuk perusahaan dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan monetisasi dan juga merasionalkan pengeluaran. Jadi kabarnya Bukalapak akan melakukan IPO di bulan Agustus dan target yang ingin dicapai itu adalah sekitar 11,4 triliun. Dan Bukalapak bersedia melepaskan 10-15 kepemilikan saham mereka ke publik. Apakah kalian tertarik untuk mengikuti IPO di Bukalapak? Oke, buat kalian yang masih bingung cara membeli saham IPO, sekarang di Ajaib itu ada fasilitas di mana kita bisa membeli saham-saham yang ada di bursa IPO. Jadi masuk ke menu pencarian, di sana ada perusahaan-perusahaan yang akan segera melakukan IPO atau Initial Public Offering. Nah, kita bisa mengikutinya lewat aplikasi Ajaib. Nah, buat kalian yang belum mendaftar aplikasi Ajaib, silakan kalian bisa gunakan kode referral aku. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke deh, sekian aja video kali ini. Teman-teman yang punya Telegram itu boleh join di komunitas Telegram kita. Itu linknya aku taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa selalu support channel ini untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya, Andre. Makasih.